Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WA bro, salam silim sulum selem solom. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sehat fisik dan sehat batin tentunya. Ngomong-ngomong, kalian tahu kan dengan Wright bersaudara? Itu loh, dua bersaudara yang menemukan sekaligus pencetus teknologi penerbangan. Hampir semua orang mengetahuinya ya. Yap, Orville Wright dan Wilbur Wright merupakan penemu penerbangan yang mampu menerbangkan Wright Flyer One yang menjadi catatan bersejarah dalam dunia penerbangan. Tapi tahukah guys, kalau sebenarnya mereka bukan pencetus konsep penerbangan pertama? Nah loh, jadi siapa dong? Ternyata sebelum Wright bersaudara, ada seorang ilmuwan Islam yang telah menciptakan konsep penerbangan. Dia adalah Abbas bin Firnas. Mari kita bahas yuk guys. Abbas bin Firnas atau dikenal sebagai Abbas Abu As-Qasim adalah seorang penemu, teknisi, kimiawan, fisikawan sekaligus penyair Arab yang lahir di Izran Onda, Al-Andalus, Spanyol. Beliau merupakan yang pertama kali menemukan dasar-dasar konsep pesawat terbang pertama dalam sejarah ilmu pengetahuan. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah II, abad kedua sampai abad ketiga Hijriah, beliau menjalani kehidupan di Cordoba. Petualangan ilmu pengetahuan Abbas bin Firnas dengan mempelajari Al-Quran di Kutab wilayah Takurina. Untuk memperoleh pengetahuan Islam yang lebih luas, beliau turut belajar di Masjid Cordoba. Selanjutnya ia mulai belajar mengadakan diskusi dan dialog, seminar dan ceramah, bahasa Arab, sastra dan ilmu syair. Selain itu, beliau juga dikenal menonjol dalam ilmu falak, kedokteran, dan penemu dalam berbagai bidang. Sebagai seorang yang cerdas, Abbas bin Firnas mampu memparalelkan satu cabang ilmu yang ia kuasai dengan cabang ilmu lainnya. Hal itu membuat masing-masing ilmu memiliki keterkaitan. Misalnya saja ilmu kimia yang dipelajarinya dapat membantunya dalam memahami pembuatan obat atau farmasi, kedokteran, serta penerbangan. Awal mula Abbas bin Firnas terpikirkan mengenai konsep terbang adalah karena dirinya membaca Al-Quran surat Al-Mulk ayat 19. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara, selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu." Dari sanalah Abbas berpikir bahwa burung saja bisa terbang, apalagi manusia yang memiliki akal. Apapun bisa terjadi jika Allah berkehendak. Kemudian beliau pun melakukan penelitian bagaimana burung bisa terbang hanya dengan mengepakkan sayap. Setelah itu beliau merakit sebuah sayap dan mengikatkan di tangannya. Percobaan pertama, beliau mencoba sayap tersebut dengan pergi ke bukit yang rendah. Akan tetapi dia gagal. Namun beliau pantang menyerah, maka dilakukanlah kembali penelitian dengan mengkaji massa benda terhadap udara dan pengaruh tekanan udara terhadap benda di ruang hampa. Dengan ilmu eksak yang dimilikinya, beliau terus mengkaji massa benda. Setelah itu, beliau menciptakan sayap burung yang terbuat dari sutra untuk bulu-bulu sayap yang diperkirakan mampu menahan massa tubuhnya. Percobaan Abbas bin Firnas pun disaksikan masyarakat di pusat kota Cordoba. Pada saat itu beliau menaiki tempat yang tinggi. Dengan kedua sayap buatannya, beliau memulai aksinya. Beliau pun berhasil terbang melintasi bangunan-bangunan di wilayah Cordoba. Percobaan tersebut membuat orang-orang merasa sangat takjub. Dengan percobaan tersebut, beliau telah membuktikan bahwa benda padat sekalipun bisa melayang di udara. Tidak berhenti di situ, Abbas bin Firnas terus mengembangkan teori-teorinya serta terus digunakan oleh penerbangan modern saat ini. Untuk mengontrol dan mengatur ketinggian saat terbang, beliau membuat sebuah alat kendali terbang.
Alat tersebut dipasang secara khusus pada bagian sayap serta sanggup mengubah arah terbang. Dalam percobaannya, Abbas pernah mengalami kecelakaan ketika ia hendak mendarat. Beliau tidak mampu mengontrol kecepatan pesawatnya dan mengakibatkan dirinya terhempas ke tanah dan mengalami cedera serius. Kecelakaan itu membuatnya menyadari bahwa desain pesawatnya belum dilengkapi bagian untuk memperlambat kecepatan. Hal tersebut disadari olehnya bahwa burung pun memiliki sayap dan ekor untuk menahan laju kecepatannya. Nah itulah guys sekilas mengenai ilmuwan Islam Abbas bin Firnas. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Berikan pula komentar Anda untuk bahasan kita kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.